Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah kita yang hidup. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami beri waktu bagi seluruh yang sedang berdoa Tuhan pada saat itu sejenak.
batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati.
penyertaan dan pemeliharaanmu yang sempurna. Betapa banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang yang tidak bisa hadir karena mereka sakit. Kami tahu kalau kami ada hanya oleh anugerah Tuhan. Untuk itu kehadiran kami sebagai rasa ucapan syukur atas pemeliharaan. Kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami untuk kami semakin
memahami apa yang Engkau mau. Urapi jadikan hamba berkat setiap kata kalimat yang keluar di bibir hamba-Mu merupakan pesan Tuhan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema atau judul hari ini, bukan tema tapi judulnya, harta penghalang ke surga. Kalau kita melihat dan mencermati kalimat ini, harta penghalang ke surga, itu satu kalimat tanda tanya, bukan tanda seru. Kalimat tanda tanya berarti ada sesuatu pertanyaan yang perlu jawaban. Apakah benar harta merupakan penghalang ke surga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 22 mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Di abad pertama, saudara, orang-orang Palestina pada waktu itu terdiri dari beberapa golongan. Golongan orang-orang kaya yang biasa tinggal di Yerusalem, yang pintunya biasa menghadap ke jalan, dia punya tanah yang luas. Ada juga orang-orang yang miskin, pejabat-pejabat baik Saduki, ya Farisi, ahli Taurat. Ada beberapa kelompok. Ya, di antara orang kaya itu, saudara, biasanya orang kaya dia memiliki rumah yang bagus dan harta yang banyak. Orang kaya itu mengerti perlunya hidup kekal. Bahkan dia bertanya, "Guru yang baik, bagaimanakah kami ingin mendapatkan hidup kekal?" Dan ini mesti harus kita sadari, kita harus tahu, sekaya apapun kita memerlukan satu, yaitu kehidupan kekal. Hidup ini tidak kekal, suatu kali akan berhenti, entah kapan dan bagaimana caranya. Tuhan memanggil seseorang, tidak ada seorang bentah. Kota kita, kota hidup kita, kota nafas kita bisa habis sewaktu-waktu, berhenti sewaktu-waktu, dan mesti harus kita sadari itu. Kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu merasa punya segala sesuatu dalam dunia ini. Kita tidak merasa pandai, sebab sepandai-pandainya kita pasti ada orang yang lebih pandai. Kaya-kayanya kita ada orang yang lebih kaya. Tetapi satu hal yang mesti harus kita mengerti seperti orang kaya ini, bagaimana ia mendapatkan hidup yang kekal.
dan mesti itu harus terbersih, terpatri dalam hati pikiran kita bahwa ada sesuatu yang kita perlukan, yaitu apa tadi? Kehidupan kekal. Sehingga suatu kali kelak kehidupan kekal yang kita miliki itu akan kita dapatkan kalau kita mempersiapkan diri. Sebab kehidupan kekal itu harus dipersiapkan. Dan dalam dunia ini berkali-kali saya katakan kita ada di rest area. Kita ini sedang siap-siap. Persiapan kita pasti tidak diam. Persiapan kita ada yang mesti kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita hadir mencari Tuhan. Untuk itu kita bertepuk tangan memuliakan dan mengangkat tangan untuk Tuhan. Untuk itu kita berkorban bagi Tuhan. Untuk itu kita melayani Tuhan, saudara. Kita ini orang-orang yang capek, kita ini orang-orang yang sibuk dari Senin sampai Sabtu. Ya, kerja capek, saudara. Mengapa kita pagi-pagi harus datang di balai mencari Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, satu hal sepulang ibadah ini, kita memerlukan apa? Hidup kekal. Nah, orang kaya ini ingin mendapatkan kepastian, kualifikasi yang bagaimanakah orang yang mendapatkan hidup yang kekal ini. Dia mengejar bagaimana Tuhan caranya untuk mendapatkan hidup kekal. Dari sini kita mesti harus belajar mengerti bahwa tidak semua orang masuk dalam kerajaan surga, dan tidak semua orang Kristen masuk dalam kerajaan surga, tidak semua majelis masuk dalam kerajaan surga, tidak semua pendeta masuk dalam kerajaan surga. Semua sesuai dengan standar atau kualifikasi Allah. Ada orang banyak berkata, oh pasti dia masuk surga, dia rajin kebaktian, oh dia hamba Tuhan yang terkenal, dia pasti masuk surga. Tetapi dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia membangun kerajaannya sendiri, bisa saja seperti ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada standar masuk dalam kerajaan Allah. Menjadi guru aja standarnya, dari PAUD sampai SMA itu standarnya harus sarjana. Kalau nggak sarjana dididik, kecuali peraturannya belum ada. Yang dulu, yang mungkin sekarang udah pada pensiun. Ya, untuk menjadi guru S2 mesti minimalnya dia harus juga doktor. Apalagi doktor minimalnya harus tidak ada standar, nggak bisa sembarangan. Itu dalam dunia. Masuk perusahaan pun juga mesti memiliki kualifikasi, memiliki standar. Lulusan apa, skillnya apa, bahasa Inggrisnya bagaimana, dan banyak standar, banyak aturan yang mesti harus ditaati, diperlu. Itu dalam dunia, apalagi dalam kerajaan Allah. Dan saya percaya betul, orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang berkualitas. Amin. Berkualitas. Berkualitas di sini bukan kualitas dia S1 atau dia doktor. Kualitas di sini bukan karena dia seorang yang memiliki jabatan gerejawi atau jabatan agamawi, entah itu pendeta, entah itu tokoh-tokoh agama yang lain, saya tidak perlu sebutkan. Itu bukan standar. Itu pendeta itu kan hanya jabatan organisasi. Ada pendeta pertama, ada pendeta muda, ada pendeta penuh. Itu jabatan. Dan itu bukan kualifikasi standar orang masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga harus ada standar, tapi orang kaya ini tidak bisa karena ada yang menghalangi. Yang pertama, orang kaya ini diperbudak harta. Nah, kalau jawaban pertanyaan yang pertama tadi, harta, apakah harta menghalangi masuk surga? Ya. Kalau jawabannya diperbudak. Diperbudak itu diperintah, diperbudak itu dikuasai, diperbudak itu artinya dia tidak bisa berkata apa-apa, dia taat. Hatinya melekat pada harta. Orang kaya tadi diperbudak harta, sehingga ketika dia harus menjual harta miliknya, mereka tidak mau. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Persoalannya di sini, apakah harta penghalang masuk surga? Jawabannya, bagaimana sikap orang itu terhadap harta. Nah, itu yang penting. Bagaimana sikap kita, kelekatan kita pada harta. Kekayaan orang kaya ini membuat ia nyaman. Dia memiliki martabat, dia memiliki kekuasaan. Ia ada dalam zona aman. Jadi saudara, menjadi sebuah warning, peringatan bagi kita. Kalau saudara diberkati Tuhan, deposito ada, di bank ada, dalam tanda kutip tidak kekurangan, saudara tidak ke gereja juga nggak apa-apa. Saudara bilang saya tidak ke gereja juga nggak apa-apa, sebab gereja juga tidak membuat aku kaya. Ada orang berpikir seperti itu, apakah saya ke gereja membuat saya kaya, Pak? Saya ke gereja 1,5 jam atau 2 jam, kalau saya mencari uang, saya melebihi kolektor di gereja itu. Gila itu. Tunggu tanggal mainnya. Dia ada di zona nyaman. Jangan dikatakan Tuhan Yesus, ada seorang kaya yang berkata kepada dirinya, hai jiwaku, tenanglah, lumbung-lumbung banyak gandum, tapi malam itu jiwanya diambil daripadanya. Siapakah yang akan memiliki harta bendanya itu? Di mata Allah, orang yang merasa nyaman dalam zona nyaman karena hartanya, itu orang yang PODOH atau STUPID. Orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak pandai di mata Allah, bukan karena ia tidak sekolah atau dia tidak sarjana, tapi kalau hatinya selalu melekat pada harta, pikirannya segala satu dipikir dengan untung rugi. Saya gereja untung enggak ya? Rugi enggak ya? Saya punya kakak ipar tukang bekerja naik berapa ratus bolak-balik, bisa 400, bisa 600, saking cintanya Tuhan, punya antusiasnya kebaktian. Walaupun dulu dia tidak berseiman dengan kita, tapi setelah dia mengetahui kebaikan Tuhan, wah, sampai rumahnya dijual sekian M, dia suruh balik, gak mau, udah dapat barisan, gak apa-apa. Coba kalau orang banyak pikir aja, benar-benar gak dapat satu sepesan itu, karena dia percaya pada Yesus. Dia tetap cari Tuhan. Wih, dahsyat saudara. Dia tidak di dalam zona nyaman. Kenyamanan orang kaya nanti terusik ketika disuruh menjual semuanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menaikkan saksi dosa, dan jangan berdosa sesama, itu hukum Taurat yang mereka tahu. Sebab peraturan hukum Taurat itu kan dibagi-bagi, ya.
peraturan apa itu upacara yang kita tidak lakukan seperti menyembelih domba, kambing itu tidak kita lakukan. Ya, seremonial itu tidak kita lakukan karena Yesus telah mati bagi kita. Tetapi juga ada tradisi dari hari ke hari. Itu juga tidak kita lakukan karena adat istiadat kita berbeda dengan orang Yahudi pada waktu itu. Tapi ada satu yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yaitu Taurat, yaitu 10 hukum Taurat. Itu etika moral yang diringkas Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, itu tidak berubah sampai sekarang. Maka Tuhan katakan kepada orang kaya itu jangan begini, jangan begini. Oh, itu kecil Tuhan, itu sudah dilakukan. Orang kaya itu berpikir dengan perbuatan baik bisa memberi surga. Saudara-saudara, kerajaan Allah mustahil dapat didapatkan dengan usaha manusia. Sebab kerajaan surga itu didapatkan bukan karena upah atau jasa manusia. Kita tidak bisa. Kalau kemarin kita mendengar renungan ya, tentang memberi, saudara sedang dari Selasa ya, Jumat atau ya, kita memberi bukan untuk memancing, bukan karena supaya saya mendapatkan upah dan lain-lain. Kerajaan Allah juga didapatkan bukan karena upah atau jasa manusia. Kita tidak bisa gambling dengan Tuhan. Tuhan, aku memberi ini supaya saya dapatkan ini. Sebab kerajaan surga diperoleh karena anugerah. Ya, Filipi pasal 2:8-10 itu ya, Efesus, Filipi 3 Efesus itu bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh anugerah. Rom 1 ayat 16-17 dikatakan kita diselamatkan hanya oleh iman dan firman Tuhan. Oleh anugerah, kita ini diselamatkan hanya oleh anugerah. Sola gratia. Ya, sola gratia. Nah, karena kita percaya kepada Kristus Yesus, maka hati kita harus melekat pada Tuhan, bukan pada harta. Apakah tidak boleh kaya, Pak? Boleh. Kalau saudara bisa kaya, mengapa saudara tidak bisa kaya? Tidak mau kaya. Justru dengan kekayaan itu kita bisa memperkaya orang lain. Kecuali saudara kaya, tetapi saudara memperkaya diri sendiri, memperkaya, mendirikan kerajaan diri sendiri dunia ini, sudah tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Kalau kita bisa kaya, kenapa kita tidak bisa kaya? Saya sangat prihatin kalau jemaat itu tidak bisa makan. Bahkan kalau saya makan sama istri, makan, Pak, dia kira-kira makan apa ya? Kamu siapkan, nanti kita antar. Dan saya bersuka cita kalau jemaat itu makan-makan di restu, saya lihat makan-makan itu lah. Tapi dia pasti dia ingin pendeta juga dalam doa, saudara ya. Saya juga makan, saya ingin cuma kira-kira dimakan apa? Coba kita tengok. Ya, saudara-saudara, kalau kita bisa makan enak, mengapa kita tidak bisa makan? Mengapa kita tidak lakukan? Tiap hari kita makan terasi, makan sambal terasi, ya. Tiap hari makan tadi. Kalau bisa makan enak, kenapa tidak bisa makan enak? Kenapa tidak? Tubuh kita baik Allah. Itu 1 Korintus 19 ayat 19-20. Tapi ya juga jangan
seenaknya. Udah jelas kalau tidak boleh makan sate kambing, ya jangan makan sate kambing 20 tusuk atau 30 langsung habis terus kebakaran di dalam nama Yesus. Kami usir roh kolesterol, roh darah tinggi keluar. Itu doa yang tidak cerdas. Itu doa yang tidak cerdas. Ya jelas kalau tahu trigliseridnya tinggi, trigliseridnya tinggi, terus makanya ke gunung-gunung naik terus berdoa dalam nama Tuhan berkati. Tuhan itu rasional, bukan irasional. Dalam tanda kutip ya, Tuhan bisa melakukan yang irasional, yang tidak masuk akal. Itu namanya mujizat. Tapi mujizat tidak diobral murah. Ingat itu. Kita mesti harus taat, kita harus tunduk. Ya, saudara, kalau kita bisa kaya, kenapa kita tidak kaya? Kita harus bisa menjadi atau memperkaya orang lain. Hidup ini adalah kerajaan surga ini diberikan anugerah, sehingga yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, pemberian yang kita lakukan, persembahan yang kita kembalikan berupa perpuluhan, persembahan yang kita kembalikan melalui ucapan syukur, itu merupakan bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Kalau saudara memberi supaya diberkati, tidak usah memberi. Gambling, saudara akan kecewa sama Tuhan. Saudara akan kecewa sama Tuhan. Kita itu kan tidak bukan orang dunia. Kalau orang dukun itu kalau dia mempersembahkan sesuatu, oh bisa kaya. Orang-orang yang punya pesugihan dalam tanda kutip okultisme itu 1 tahun sekali pun mereka bisa mengorbankan nyawa 1 orang. Kalau dia memberi, itu kekayaannya terus berlipat-lipat. Entah yang mati apa itu anaknya atau karyawannya, dia punya ikatan dengan setan. Kita tidak begitu. Ikatan kita dengan Allah itu hati kita melekat pada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebagai rasa ucapan syukur. Loh, kita sudah punya kerajaan surga kok. Kalau orang lain yang percaya melakukan perbuatan baik kemudian surga, kalau kita kan percaya surga dan melakukan perbuatan baik. Loh, kalau surga tidak melakukan perbuatan yang baik bagaimana? Ya tidak dapat surga lah. Sebab surga ini, surga tadi itu kan merupakan bentuk iman. Iman itu harus wujudnya perbuatan baik tadi, tidak melekat pada hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyentuh hal yang paling dalam dan mengusik kenyamanan orang kaya itu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dia kan hatinya melekat. Maka Yesus pergi, jualah hartamu dan bagikanlah pada orang miskin. Orang ini begitu egois, hatinya melekat pada harta. Orang itu kejam, dalam tanda kutip, dia tidak adil. Kan memberi itu kan dikayosoni, sadik. Yang minggu pertama, minggu kedua sudah disinggung, sadik, berbuat adil. Apa yang kumiliki orang lain miliki, apa yang orang lain saya miliki, Tuhan miliki. Orang yang apa yang saya miliki, orang tua juga dapat. Kalau kita tidak berbuat seperti itu, berarti kita tidak adil, berarti kita ini kejam, dan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Maka saya mau belajar, saya belajar bagaimana saya hari ini saya bisa memberi 5 orang atau 3 orang kalau di sekolah. Ya, kalau saya di sekolah biar ini, makanya saya kan, ya, saya memberi, walaupun hanya sedikit. Ya, karena anak-anak belajar, ayo kita belajar keluar, wah senang. Kita melihat orang senang,
Kalau kita memberi, wah kita juga merasa senang. Kita mau belajar. What must I do, Lord? Sebab pemberian itu kan juga bersifat bukan present, tapi juga future, eskatologis. Apa sih kalau kita ngomong eskatologi ini bicara hal-hal yang akan datang. Khotbah minggu yang lalu, saat aku lapar, kau kasih aku makan, saat aku haus, kau kasih aku minum. Kadang-kadang orang itu nggak tahu soal harta, cuma perlu perhatian. Ma, gimana, baik ma, keadaannya ma. Itu orang lain sedang ma, saya udah kirim pulsa nih 200.000 atau 100 untuk kamu ya, internet ya, saya udah kirim. Makanya Anda dengerin baik ya, yuk digedein, disekolahin dan gede ya. Ya, orang tua nggak nuntut apa-apa. Yuk tahu aja. Sebab yang paling Anda tabur akan Anda tua. Kalau kamu nggak tahu, nggak mengerti bapak ibumu, ayah ibumu, suatu kali anakmu yang gede-gede nanti juga nggak tahu juga. Sebab apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Makanya saya persiapan susu. Ya. Saya pensiun saya jadi dosen, saya sampai belajar S3. Saya persiapkan hidup ini, saya persiapkan setelah saya pensiun saya begini tertata rapi, diatur, saya akan melayani sepenuhnya. Udah kita atur, saudara. Ya. Tapi anak muda ya jangan egois, jangan melekat pada hartamu. Ya, jangan hanya karena istri tidak berani ngirim orang tua. Mestinya yang ngirim orang tua laki-laki itu istrinya. Kalau saya begitu, yang ngirim keluarga saya itu istri saya tidak pernah ngirim. Walaupun uangnya dari saya, atas nama ibu dia kirim. Pas ya, enggak, itu istri saya kirim. Ada nomor tua, jangan diem-diem ngirim bapaknya 300.000, nggak ngomong sama istri, akhirnya perang. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang membuat kadang-kadang ya keluarga kita tidak kondusif karena salah satu artinya melekat pada harta. Ya, harta suatu kali kan kita tidak jaga. Ya, sejauh mana kenyamanan kita pada harta itu? Kenyamanan kita hanya ada dalam Yesus, kebahagiaan kita hanya ada dalam Yesus, sukacita dan damai kita hanya dalam Tuhan. Teori Pak, iya, pasti. Saya sudah berkeluarga dari tahun 87, suka duka. Saya alami seorang tidak memiliki apa-apa hanya karena pekerjaan. Semua harta, semua uang, semua gaji saya persembahkan semua untuk waktu itu beli rumah di film masih utang-utang. Sebuahnya terlibat utang, kerja utang. Sampai TV pun juga diangkat untuk bayar pelayanan. Hati saya tidak melekat pada apa yang saya miliki itu untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ada gambar lubang jarum kecil, pintu. Ini ada lubang besar untuk orang, ada yang kecil, sore ditutup atau malam ditutup. Kalau para unta-unta itu masuk dengan barang-barang, unta-unta itu harus menunduk dan barang-barangnya harus dilepas. Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini supaya apa? Orang yang masuk dalam kerajaan surga itu harus merendahkan diri, mau diatur, tunduk. Proskuneo itu kan tunduk, proskuneo itu kan menyembah itu kan haleluya, haleluya, puji Tuhan, bukan hanya itu.
Proskuneo itu seorang raja yang ditaklukkan duduk di bawah kaki raja yang menang dan komitmen untuk taat tanpa syarat. Itu Proskuneo menyembah. Unta itu harus diturunkan, kemudian bebannya dilepas baru boleh masuk. Kita nggak bisa, saudara, dengan hati kita melekat pada harta dan kita hanya sebagai aktivis gereja, sebagai pelayan Tuhan, tapi hati kita tidak terlekat. Perjumpaan kita dengan Tuhan harus mengubah seperti Sakyus. Tanpa perubahan, hati yang terus tetap melekat, saudara. Saya khawatir harta kita menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Unta mau merendahkan diri dan bebannya bersedia diambil, dia tidak memberontak. Dosa itu kan pemberontakan, maunya seenaknya sendiri. Oleh sebab itu saya mau mengajak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak, mari kita memiliki langkah-langkah bahwa satu Yolanda Modi orang kaya datang pada Tuhan. Orang yang datang pada Tuhan, tadi saya lupa, datang pada Tuhan itu harus bertobat. Datang pada Tuhan itu harus melekat pada Tuhan. Mengikut Tuhan itu akuloteo, artinya harus taat dan tunduk. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan saya mau mengajak jemaat. Apakah harta kita menghalangi kita masuk kerajaan surga? Atau harta kita membuat kita memiliki kedudukan yang rendah dalam kerajaan surga? Sebab kita tahu bahwa Tuhan sendiri mengatakan orang yang mendapatkan kedudukan yang rendah dalam kerajaan surga. Dan di surga itu jelas berbeda. Jelas orang yang mendapat mahkota, orang-orang yang sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berkorban, sungguh-sungguh semuanya buat Tuhan, itu perbedaannya orang-orang yang sebatas percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu, bila harta kita tidak menghalangi kita masuk kerajaan surga, sejauh mana kita melekat, sejauh mana kita punya keadilan dalam hidup kita, orang-orang di sekitar kita, sejauh mana kita punya keadilan diri kita kepada Tuhan, sejauh mana kita merasa aman, dan di manakah tempat kenyamanan kita dalam dunia ini, apakah dalam harta ataukah dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita panggil berdiri bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat aku dengan setia. Mari kita mau menyelidiki hati kita. Apakah hati kita melekat pada harta? Sejauh mana tangan kita mengenggam
Engkau begitu baik bagi kami. Kau sudah hantarkan kami Bapa untuk mengikuti ibadah di tempat ini Bapa, dengan memberikan kami kesehatan. Berkat jasmani pun sudah Kau berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, ajarkan kami Bapa untuk selalu mengucap syukur atas berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengimplementasikan bahwa berkat itu bukan milik kami sepenuhnya Bapa, tapi dalam berkat itu ada berkat yang harus kami berikan untuk pelayanan-Mu Bapa. Ajarkan kami Bapa untuk memahami bahwa apa yang kami berikan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu bukan karena kami sudah diberkati Bapa, tetapi kami adalah menjadi saluran berkat atas berkat yang kami terima, dan kami percaya ketika kami memberi, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami menggembirakan hati-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak mengecewakan Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami pun ikut menyenangkan hati-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berikan persembahan. Ini juga sebagai ucapan syukur kami ketika Engkau memberkati kami Bapa. Ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita dan nama-Mu di dalamnya dimuliakan. Terima kasih Bapa, untuk Bapa kembali sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya itu bukan keluar dari mulut dan bibirnya Bapa, tapi penyertaan-Mu di dalam diri Bapa Gembala untuk menyampaikan apa yang benar di dalam firman-Mu tersebut. Terima kasih. Kami akan berikan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mengangkat tangan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, bagi jemaat yang sakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, di dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan, bagi yang berkekurangan Tuhan cukupi, bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir karena ada di luar kota, Tuhan juga menyertai dan menolong. Bapak terima kasih, kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Doa kami buat Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat marifat dari Allah untuk mengatur negeri ini sehingga perekonomian semakin membaik, kesejahteraan semakin nyata, sebab semuanya berdampak dalam hidup umat Tuhan. Bimbing kami pulang sampai ke rumah dengan selamat Tuhan, dengan penuh sukacita. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus